Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah rendaku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tematik. Baik, tematik yang akan kita pelajari pada hari ini, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud. Baik, pembelajaran 1 dan 3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, murid mengetahui perubahan wujud benda membeku dan mengembun. Kemudian yang kedua, murid mengetahui berbagai macam peran di sekolah dan tugasnya. Dan yang ketiga, murid melakukan gerak dasar, menendang, dan mengoper bola. Oke, adapun key konsep yang menjadi kata kunci pada pembelajaran hari ini yaitu membeku dan mengembun. Kemudian peran dan menendang serta mengoper bola. Oke, kita masuk pada slide selanjutnya. Ambang. Apa manfaat bagiku? Manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah mengetahui perubahan wujud benda, peran dan tugas kita di sekolah serta menendang dan mengoper bola. Baiklah rendaku sekalian, kita akan masuk pada materi kita ya. Perubahan wujud air. Oke, perubahan wujud air menjadi es batu disebut membeku. Pernahkah rendaku melihat air yang dibekukan di dalam lemari es ya, atau dalam kulkas, dan perubahan air itu menjadi beku. Perubahan suatu benda cair menjadi benda padat. Kemudian proses perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian ada juga proses perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Ya, jadi ada dua perubahan wujud air menjadi es batu disebut membeku, dan proses perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Baiklah rekan sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar perubahan wujud mencair dan menguap. Ya, air dapat berubah wujud menjadi es batu jika didinginkan. Ya, pasti anandaku sudah pernah mengalami atau sudah pernah mencoba ya, benda cair atau air dimasukkan ke dalam lemari es dan menjadi beku, ya, berubah wujud. Oke, selanjutnya anandaku coba perhatikan gambar di samping yang Ustaz tampilkan. Oke, gambar apakah ini? Baik, pasti anandaku pernah atau bundahnya pernah memasak agar-agar atau nutrijel ya. Oke, proses perubahan wujud benda dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan, misalnya membuat agar-agar. Ya, jadi proses perubahan wujud benda dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan, misalnya membuat agar-agar. Jadi agar-agar pada dasarnya adalah benda cair, akan tetapi karena mengalami proses perubahan, ya, dimasak, kemudian setelah itu maka dia menjadi agar-agar dan tidak menjadi benda cair lagi. Oke, baik andaku. Selanjutnya, kita melihat slide selanjutnya. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Ya, coba ketika anandaku memasak sesuatu dan setelah memasak sesuatu, terus masakan tersebut ditutup, kemudian akan muncul uap atau embun seperti yang ada gambar pada gambar yang saya tampilkan, ya. Jadi ini terjadi pengembunan ketika benda gas mengalami pendinginan. Jadi ketika kita membuat suatu makanan, masakan ya, kemudian setelah dimasak kita menutup masakan tersebut, maka dia mengalami pengembunan, ya. Baik anandaku sekalian, peran di sekolah. Ya, pasti kita sering menemukan beberapa peran yang ada di sekolah. Ya, misalnya kepala sekolah, guru, siswa,
begitu pula penjaga, satpamnya, petugas kebersihan, dan pustakawan, dan lain sebagainya. Kemudian, setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ya, setiap peran yang ada di dalam sekolah sudah diberikan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian, semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi, setiap peran yang ada di sekolah itu merupakan tanggung jawab dan amanah yang harus kita laksanakan, ya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita, umpamanya anakku sekalian, ya, harus menjadi anak yang soleh, harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau kita di rumah, peran kita sebagai anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau di sekolah, peran kita sebagai seorang murid yang harus kita patuh, harus sopan kepada guru. Kemudian selanjutnya, peran di sekolah. 1. Kepala sekolah bertugas mengadakan rapat dengan guru-guru. Kemudian, petugas tata usaha mengurus administrasi, petugas pustakawan melayani peminjaman dengan pengembalian buku, petugas kebersihan bertugas membersihkan sekolah, guru bertugas mengajar dan membimbing murid, siswa belajar sungguh-sungguh menaati aturan sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya, jadi semua peran sudah ada kewajiban dan tugasnya masing-masing yang harus dia penuhi. Seperti itu ya, anak-anakku. Kemudian kita masuk pada gerakan menendang bola. Nah, gerakan menendang bola. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam, ya, seperti yang Ustaz tampilkan pada gambar. Kemudian gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar. Kemudian gerakan menendang bola dengan punggung kaki. Jadi ada berbagai macam cara menendang bola. Dan setiap tendangan yang kita berikan kepada bola akan mempunyai efek tersendiri anandaku sekaliannya. Jadi ada 3 macamnya. Ya, mungkin kalau kita menendang dengan kaki bagian dalam, mungkin bolanya akan melaju lebih keras. Kalau kita menendang bola dengan kaki bagian luar, mungkin dia mempunyai gaya atau dia agak miring kayak pisang, ya. Kemudian kalau kita menendang bola dengan punggung kaki, mungkin tendangannya lebih lurus, ya, seperti itu anandaku. Selanjutnya, untuk dapat bekerja sama dengan baik, pemain harus pandai mengoper bola. Yuk lakukan gerakan ini. Bisa coba dilakukan di rumah, ya. Dalam bermain bola, ya, ada yang namanya kerjasama. Kerjasama mengoper bola, harus kita tahu siapa yang harus kita oper. Jangan sampai kita mengoper kepada lawan. Coba anandaku bisa, umpamanya mempunyai bola di rumah, bisa dilakukan gerakan oper mengoper kepada saudaranya atau kepada ayahnya, ya. Bisa anandaku sekalian. Di sini ada cara mengoper bola, ya, yang langsung mengoper saja. Kemudian ada yang bentuk segitiga, ya, dan lain sebagainya. Baik anandaku, tugas ananda di rumah bisa dibuka bukunya halaman 82, buku 3C, Ayo Berlatih, nomor 1 hingga 5. Bisa dikumpul via WA atau Classroom, ya. Aku sekalian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.